Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, seperti kita dengar beberapa hari yang lalu, Mahkamah Agung sudah membatalkan kasasi yang diajukan oleh Zaini Mustafa. Atau dalam bahasa kerennya, Yusuf Mansur itu buat sementara dia tidak harus membayar gitu. Karena keputusan tadi itu disebut dengan putusan NO. Dianggap kasasi dari Zaini dianggap punya cacat formil. Karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dianggap tidak berwenang mengadili kasusnya. Yang berwenang itu adalah Pengadilan Agama. Itu gugatan Yusuf Mansur. Nah, di Pengadilan Negeri Bogor, itu dari awal-awal Yusuf Mansur juga sudah mengajukan hal yang sama. Dia bilang ke Pengadilan Negeri Bogor yang berhak mengadili kasusnya adalah Pengadilan Agama. Tapi setelah dikaji dengan baik oleh pihak hakim-hakim di Pengadilan Negeri Bogor, diputuskan bahwa Pengadilan Negeri Bogor berhak mengadili kasus gugatan Ibu Ili Siti Rahmah terhadap Yusuf Mansur. Setelah bersidang dari fakta-fakta di persidangan, mereka memutuskan Yusuf Mansur harus membayar kepada Ibu Ili Siti Rahmah sejumlah 4,75 miliar rupiah. Ini artinya apa? Apakah Yusuf Mansur sekarang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di Bandung? Apakah mungkin akan dipenuhi seperti dia mengajukan banding di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Besar kemungkinan tidak. Kenapa? Karena dia sudah mengajukan gugatan pertama ketika kasus ini mau disidangkan di Pengadilan Negeri Bogor. Pengadilan Negeri Bogor telah membatalkan atau menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh pengacara Yusuf Mansur. Tapi bagi kita sekarang ini, apa yang sudah kita dapat? Atau masyarakat apa yang sudah dia dapatkan dari kasus Yusuf Mansur? Taruhlah keputusannya misalnya bernilai NO gitu. Yang paling buruk kan begitu. Bernilai NO. Yusuf Mansur tentu senang gitu. Karena dia tidak mengembalikan uang. Ya kan? Tidak mengembalikan uang orang. Lalu masuk lagi diadili melalui Pengadilan Agama. Kasusnya panjang. Kata Yusuf Mansur, kalau gue mati gue juga nggak bayar. Ya kalau begitu kata orang, Anda mati cepat aja. Ya kan? Atau nanti saya mati, keluarga saya mati, pokoknya nggak bayar. Karena bagi Yusuf Mansur yang paling menakutkan itulah membayar. Sisi lain, yang kita lihat ini keuntungan publik apa? Yang pertama, keuntungan publik itulah runtuhnya legitimasi Yusuf Mansur untuk mengumpulkan uang sedekah, untuk mengajak jamaah masjid supaya berinvestasi di dalam bisnis, katakanlah bisnis yang ternyata hanya bisnis abal-abal. Ke depan, percaya nggak orang dengan cerita bisnis Yusuf Mansur? Nggak bakalan. Yakin itu. Jadi runtuhnya legitimasi Yusuf Mansur. Dia sekarang mau berharap ceramah nggak ada. Kecuali memang pengurus masjid itu kolaborasi dia. Dia ke daerah dengan kiai-kiai gitu. Kalau di luar Pulau Jawa dia berat itu. Kiai-kiai itu pasti diserang orang karena respon masyarakat di daerah itu nggak main-main. Ada kiai yang mencoba menempuh cara Yusuf Mansur gitu. Oh cepat itu menyebarnya. Ada ustazah yang mencoba menggandakan uang. Ini apakah itu melalui paket umrah, nggak bayar gitu. Oh itu dipolisikan. Kan ada tuh, ada pengurus travel haji dan umrah gitu. Kan dipenjarakan langsung. Jadi secara umum legitimasi Yusuf Mansur hancur. Lalu warung stiknya bagaimana? Itu kan di uang-uang cerita begituan dia membangun dulu tuh. Warung stiknya juga rapuh. Yakinlah. Jadi ini secara secara pelan tapi pasti dalam beberapa tahun ini telah menggerogoti Yusuf Mansur. Dia mau cari uang bergoni-goni ya nggak ada sekarang, kecuali usahanya ya dia harus bermitra lu misalnya dengan perusahaan
BUMN, katakanlah tanahnya yang disentul, ada perusahaan atau anak perusahaan dari Adikarya misalnya. Kan harus begitu dulu. Kalau dulu enggak, langsung ke masjid, pulang dia bawa uang bermiliar-miliar. Dia bikin kayak sekarang nih, maulid. Ini maulid itu, kalau ada orang mengatakan bid'ah, oh Yusuf Mansur paling marah itu. Kalau ada orang mengatakan maulid itu enggak ada contohnya, oh meradang dia. Meradang bukan karena dasar hukumnya, tapi ini sumber pendapatannya hilang gitu. Meradang dia. Oh sangat dia meradang, karena ladang tempat dia meraup uang jemaah ini hilang gitu. Nah sekarang perbuatan dia sendiri yang sudah diketahui oleh jemaah masjid atau umat Islam, jadi nggak ada dia ceritanya, legitimasinya runtuh. Gitu. Tanyalah sekarang, kalau mau tahu cara kita mengadakan survei, ya nggak terlalu ilmiah banget lah. Anda naik Grab, tanya ke supir Grab itu, bagaimana sikap mental Yusuf Mansur? Itu kan kelas yang paling dinamis di bawah gitu. Atau sekali-kali tanya misalnya tukang sayur. Wah itu pasti isinya caci maki itu. Caci maki. Bagi kita untungnya, masyarakat tuh mulai berpikir agama itu dengan pakai nalar. Gitu. Wah, ini alhamdulillah gitu. Di runtuhnya legitimasi Yusuf Mansur, dia nggak bisa membangun lagi. Nggak bisa dia bangun, orang harus percaya ke dia, itu nggak bisa. Ditambah keterbukaan informasi komunikasi. Teknologi komunikasi, oh di mana orang dalam jangka persekian detik beritanya sampai. Ngeri itu. Ya kan? Kalau masih ada, memang itu kelompoknya itu sudah termasuk dalam kelompok orang-orang yang sejalan cara berpikirnya dengan Yusuf Mansur. Rugi dia nanti itu. Kalau Yusuf Mansur dibilang orang ini agak terganggu sedikit, ini orang-orang juga terganggu. Yusuf Mansur memacu menjadi orang kaya, ini lebih kaya lagi. Gitu. Cuma bedanya Yusuf Mansur meminta dia mengeluarkan duit, dia mengeluarkan duit. Yusuf Mansur dapat duit, dia nggak dapat duit. Bedanya itu aja. Jadi runtuhnya legitimasi Yusuf Mansur akan diikuti nanti usaha-usaha lain juga rapuh. Rapuh dia. Warung stick and shake dia mau ekspansi gitu. Oh, dia nanti akan menemukan ganjalan terbesar. Itu hilangnya kepercayaan masyarakat. Saya masih ingat dulu tuh ketika kita bicara kepercayaan ini, ya mula-mula ke Jakarta itu kan sering mendengar ceramahnya Bapak Allah Yarham Muhammad Natsir. Perdana Menteri pertama dan penggagas dan pelaksana mosi integral Nasir yang membuat Indonesia punya gagasan NKRI. Terjadilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia dengan enteng mengatakan, Pak bagaimana nih politik sekarang? Tuh kuat semua nih penguasa. Dia bilang memang, tapi mereka tidak punya legitimasi. Wah itu senang kita dengar, tidak punya legitimasi. Datang angin perubahan dia nggak sanggup menahan. Benar saja, 14 tahun kemudian datang angin perubahan. Ekonomi rusak, kemudian dunia internasional mulai marah gitu. Soeharto pun dipaksa turun dari singgasana kekuasaannya. Nah Yusuf Mansur begitu juga, legitimasinya hancur. Harga dirinya rusak. Walaupun duitnya banyak, sebentar nanti terjadi gesekan perubahan, dia akan hancur dan berkeping-keping ditimbun oleh hartanya itu. Kecuali Yusuf Mansur ngeles, kalau gue mati duluan gimana? Nah, ya udah mati aja kan gitu. Mati aja lo duluan gitu. Mungkin banyak juga orang senang. Yang nangis mungkin nangis ada juga yang nangisnya apa? Duit gue belum kembali, kenapa dia mati duluan kan gitu aja. Jadi kita lihat walaupun sekarang di pengadilan Yusuf Mansur membuat acara syukuran gitu. Tapi ada yang nggak bisa dia pertahankan, yaitu hancurnya legitimasi Yusuf Mansur. Dan nggak ada teman-temannya yang mau bersama dia. Kecuali Habib-Habib yang jurusnya sama dengan Yusuf Mansur. Gitu.
Mudah-mudahan kita lihat ada nilai-nilai positif di tengah berita yang membuat kita sedikit bersedih, membuat kita mungkin juga marah gitu. Kenapa orang-orang seperti Yusuf Mansur ini itu masih diperpanjang gitu. Ya kan? Masih diperpanjang. Tapi sisi lain ada yang buat masyarakat gembira, legitimasinya sudah tidak ada. Legitimasinya sudah tidak tersisa di tengah masyarakat. Di mana-mana orang kalau ditanya, kenal Yusuf Mansur? Oh, yang suka nipu itu ya paling orang gitu aja. Ya mudah-mudahan ini berkembang terus. Silahkan Yusuf Mansur menghitung-hitung hartanya dengan tidak punya nama baik, dengan tidak punya lagi penghargaan dari masyarakat yang selama ini dia damba-dambakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.